Saudara-saudari terkasih, marilah kita memulai novena kepada Bunda Maria Ratu Karmel pada hari yang ke-7. Kita awali dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Aku hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah hati, pikiran dan jiwa ragaku. Biarlah aku mendengarkan sabda-Mu saat ini melalui doa Maria Bunda Karmel ini. Kiranya Engkau menghentikan penyebaran virus COVID-19 di dunia dan khususnya di negara kami Indonesia, dan Engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan kiranya Engkau menghibur, menguatkan orang-orang yang berduka cita. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita merenungkan sabda Tuhan yang barusan kita dengar dalam novena Bunda Maria Ratu Karmel hari yang ke-7. Hari ini Selasa 13 Juli 2021 dan kita masuk dalam novena kepada Maria Bunda Karmel. Kata Karmel itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani, yakni kata karem yang berarti taman dan el yang berarti Allah. Jadi Karmel berarti taman Allah. Tahun 2008 saya merayakan pesta Bunda Maria Karmel di kota Vitoria, Spanyol. Saat itu setelah misa, para pater dari komunitas pater-pater dari Karmel UCD mengadakan open house di rumah mereka, di biara mereka di kota Vitoria. Semua umat yang ikut misa diundang masuk dalam taman apel dan pir di tengah halaman biara. Semua orang masuk dan menikmati makanan minuman di taman. Ada pesta kebun di saat pesta Maria Bunda Karmel. Sementara itu di tempat lain di Palestina terdapat sebuah gunung yang disebut Karmel. Ada juga biara para pastor OCD di sana, disebut biara Stella Maris di Gunung Karmel. Situasi Gunung Karmel berhadapan dengan Laut Mediterania yang mendatangkan kelembapan yang tinggi. Karena kelembapan yang tinggi, tanaman di Gunung Karmel bertumbuh subur. Gunung Karmel sungguh taman Allah. Di sana terdapat kehijauan dan keindahan lantaran bunga-bunga yang subur tumbuh berkembang. Sementara itu di seberang gunung situasinya kontras. Terdapat gurun yang tandus. Sejauh mata memandang hanyalah tanah kering dan tandus. Memang situasinya sekarang mulai berubah. Israel dengan mengandalkan kemajuan teknologi pertanian perlahan-lahan merubah gurun tersebut menjadi tempat yang hijau. Caranya mereka menanam pertama itu tanaman perintis seperti cemara. Setelah cemara hidup, mereka menanam pohon buah-buahan. Selanjutnya mereka menanam tanaman palawija. Di samping itu mereka melepaskan hewan liar seperti tikus, musang, anjing, cacing, kelinci dan lain-lain. Apa maksudnya? Maksudnya agar mereka bisa mendatangkan pupuk alami untuk tanah pertanian baru itu. Kotoran hewan yang dilepas itu menjadi instrumen penyubur tanah yang baik. Kadang, saudara-saudari terkasih, kita takut dengan gurun. Kita takut dengan kekeringan, kegersangan, kesunyian. Kadang kita takut dan jijik dengan kotoran. Kadang kita tidak mau menghadapi kenyataan-kenyataan pahit dan getir. Kadang kita merasa bosan dengan semangat doa dan semangat hidup yang mengering. Kita tidak mau ada situasi jiwa yang kering dalam doa. Kita hanya menginginkan semangat yang menggebu-gebu dalam hati. Namun
Injil malam ini menjadi kekuatan bagi kita untuk mampu berdiri menghadapi semua yang tidak enak. Bunda Maria berdiri di kaki salib putranya. Sebenarnya sebagai manusia, Bunda Maria bisa memilih untuk berlari meninggalkan sang putranya sendirian, menghindari kengerian di salib. Namun itu tidak ia lakukan. Yang Bunda Maria lakukan adalah setia dan tabah berdiri memandang sang putra tercinta. Sebilah pedang menembus jiwanya, namun tidak membuat Bunda Maria menyerah terhadap nasib getir dan pahit yang ia hadapi. Maria setia walaupun kadang hidup tidak menjalin taman yang indah. Maria kuat sekalipun kadang taman jiwanya menjadi tandus. Bagi Maria yang penting bukan taman yang subur dan tandus. Bagi Maria yang penting adalah Tuhan. Bagi Maria yang penting adalah solo Deus Basta, Tuhan saja yang cukup. Yang lain tidak penting, pasti akan ditambahkan. Semoga damai dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria selalu menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah merenungkan sabda Tuhan, mari kita melanjutkan novena kita dengan mendoakan doa hening. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengampun, Engkau memanggil orang-orang yang setia dan tabah dalam mendampingi putramu Yesus Kristus dalam penderitaannya di Kalvari. Beranikanlah kami untuk bersama-sama menanggung beban orang-orang yang menderita pada saat-saat seperti ini. Seperti Yesus di kaki salib dan Maria, seperti Yesus disalib dan Ibu Maria yang di kaki salib. Kita juga bisa mendengarkan seruan ini, inilah ibu, inilah anakmu. Semoga wujud kita hari ini kesembuhan bagi mereka yang terpapar virus COVID-19, penghentian penyebaran virus COVID-19 di negara kita dan di dunia. Kita persembahkan di hadapan Yesus Kristus. Kami persembahkan di hadapan ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin. Mari kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Maria Bunda Karmel, lindungilah kami dari segala kekuatan jahat dan dari segala bahaya yang mengancam jiwa serta raga kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.